Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Erna di kelas 6. Teman-teman, kita akan belajar matematika bersama-sama ya. Di bab 1 dari tema 1 matematika, kali ini kita belajar tentang bilangan bulat. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar, bahkan sudah belajar di kelas sebelumnya, bukan? Ya. Sebelum kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat, kita mengenal terlebih dahulu garis bilangan. Garis bilangan adalah sebuah garis lurus yang terdapat titik-titik yang melambangkan suatu bilangan. Sedangkan bilangan bulat dilambangkan dengan titik-titik yang berjarak sama yang berada di sepanjang garis bilangan tersebut. Nah, pada garis bilangan di bagian tengah terdapat angka 0. Kemudian di sebelah kiri angka 0 merupakan bilangan bulat negatif yang dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan positif, maksudnya yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tahukah teman-teman? Bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya disebut sebagai bilangan asli. Sedangkan bilangan 0 digabung dengan bilangan asli disebut sebagai bilangan cacah. Sehingga bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Kita akan membandingkan dua buah bilangan bulat teman-teman. Teman-teman perlu mengetahui bahwa semakin sebuah bilangan itu terletak semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Semakin bilangan tersebut letaknya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sehingga sebagai contoh kita akan membandingkan bilangan negatif 1 dengan bilangan 2. Karena negatif 1 letaknya lebih di kiri dibandingkan 2, maka negatif 1 lebih kecil dibandingkan dengan 2. Contoh berikutnya, kita akan membandingkan bilangan negatif 3 dengan negatif 5. Karena negatif 5 letaknya lebih di kiri dibandingkan dengan negatif 3, maka negatif 5 lebih kecil dibandingkan negatif 3. Begitu ya teman-teman, untuk membandingkan bilangan bulat. Teman-teman bisa mencoba latihan soal dari textbook teman-teman ya. Ada banyak di sana, teman-teman bisa mencobanya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat teman-teman yang terdiri dari bilangan bulat positif termasuk 0 dan juga bilangan bulat negatif. Contohnya, kita akan mengurutkan angka 1, 0, negatif 4, negatif 3, dan 5. Jika kita mengurutkan dari yang terbesar, maka dimulai dari 5, ya benar. Kemudian 1, 0, negatif 3, dan terakhir negatif 4. Nah, teman-teman pun bisa mengurutkan dari yang terkecil, berarti cari angka yang paling di kiri letaknya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang penjumlahan bilangan bulat dan juga pengurangan bilangan bulat. Teman-teman bisa menyimak penjelasan Miss Erna setelah ini pada layar teman-teman. Jika teman-teman ingin menanyakan atau sesuatu yang belum paham, teman-teman bisa bertanya kepada Miss Erna, bisa melalui email ataupun WhatsApp ya, ataupun di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Nah, kita sekarang sampai di sini teman-teman. Sebelum Miss Erna menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Miss Erna akan bacakan sebuah quote yang berbunyi, "Mistakes are proof that you are trying." Artinya apa? Ketika teman-teman belajar matematika, ketika teman-teman mencoba sesuatu kemudian melakukan sebuah kesalahan, itu artinya teman-teman sudah berani untuk mencoba. Sehingga belajar matematika, teman-teman tidak boleh takut untuk mencoba ya, karena kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi matematika kelas 6 semester 1 teman-teman.
Ini saya akan jelaskan materi apa saja yang kita pelajari di semester 1 ya. Kita lihat subjek outline berikut ini. Bab 1 kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bab 2 kita akan belajar tentang operasi hitung campuran dan pecahan. Dan bab 3 kita belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, kita langsung masuk ke penjumlahan bilangan bulat ya teman-teman. Penjumlahan bilangan bulat bisa berupa penjumlahan bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, yang sudah pasti akan menghasilkan bilangan bulat positif. Bisa juga penjumlahan bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Hasilnya bisa merupakan bilangan bulat positif atau negatif tergantung dari angkanya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke ya. Bisa juga berupa bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif. Hasilnya bisa berupa bilangan bulat positif ataupun negatif tergantung angkanya. Dan yang terakhir, penjumlahan bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Sudah pasti hasilnya merupakan bilangan bulat negatif. Sebelum kita masuk ke penjumlahan, kita akan mengenal tentang lingkaran positif yang mewakili bilangan bulat positif dan lingkaran negatif yang merupakan bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif berpasangan, itu artinya nilainya 0. Seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal penjumlahan bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif. Teman-teman sudah mempelajari ini sejak kelas 1 ya. Contohnya 5 ditambah 7. Artinya kita membutuhkan lingkaran merah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 7 berarti kita memerlukan lagi lingkaran merah sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita jumlah semuanya, berarti semuanya ada 12, sehingga jawabannya adalah 12. Ini bukan sesuatu yang sulit ya teman-teman ya, teman-teman sudah bisa semuanya. Sekarang berikutnya contoh kedua, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Contohnya 4 ditambah negatif 3. Di sini kita membutuhkan lingkaran positif sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita membutuhkan lingkaran negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita lihat di sini ada 3 pasangan bilangan bulat positif dan negatif yang artinya 0, maka kita dapat hilangkan 3 pasangan ini. 1, 2, 3. Yang tersisa adalah bilangan bulat positif sebanyak 1, sehingga jawabannya adalah positif 1. Contoh kedua, 3 ditambah negatif 6 teman-teman, berarti kita membutuhkan lingkaran positif sebanyak 3 seperti ini, dan kita juga membutuhkan lingkaran bulat negatif sebanyak 6 seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 pasang bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif yang artinya 0, maka kita hilangkan 1, 2, 3. Teman-teman bisa lihat di sini tersisa lingkaran negatif sebanyak 3, sehingga jawabannya adalah negatif 3. Mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Sekarang penjumlahan bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif. Contohnya negatif 4 ditambah 7. Berarti kita membutuhkan lingkaran bilangan bulat negatif sebanyak 4. 1,
2, 3, 4. Dan kita membutuhkan lingkaran bilangan positif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 pasang bilangan bulat positif dengan negatif. Sehingga kita bisa hilangkan pasangan itu. 1, 2, 3, 4. Kita lihat yang tersisa adalah lingkaran bilangan bulat positif sebanyak 3. Sehingga jawabannya adalah 3 atau positif 3. Contoh kedua, negatif 5 ditambah 2. Di sini kita membutuhkan lingkaran bilangan bulat negatif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita membutuhkan bilangan positif sebanyak 2. 1, 2. Teman-teman lihat ada 2 pasang bilangan positif dan negatif sehingga kita dapat hilangkan mereka. 1, 2. Dan yang tersisa adalah negatif 3 sehingga jawabannya adalah negatif 3. Seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa melakukan hal seperti ini. Contoh ya, negatif 5 ditambah 2. Yang lebih banyak angkanya adalah negatif sehingga hasilnya pasti negatif. Kemudian sisa, kita cari sisa dari 5 dan 2 yaitu 3 sehingga jawabannya negatif 3. Bisa seperti itu juga ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 5 ditambah negatif 2. Kita membutuhkan lingkaran negatif sebanyak 5 dan lingkaran negatif sebanyak 2. Semuanya merupakan bilangan negatif sehingga jumlahnya adalah negatif 7. Tidak ada masalah untuk ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat teman-teman. Nah, pengurangan bilangan bulat juga bisa merupakan pengurangan bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat positif. Hasilnya bisa merupakan bilangan bulat positif, bisa juga merupakan bilangan bulat negatif. Bisa juga pengurangan bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif. Hasilnya sudah pasti merupakan bilangan bulat positif. Bisa juga pengurangan bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif. Hasilnya merupakan bilangan negatif. Dan bisa juga bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat negatif. Hasilnya bisa merupakan bilangan bulat positif, bisa juga merupakan bilangan bulat negatif. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini ya, teman-teman ya. Positif dikurangi positif. Contoh, 5 dikurangi 2. Karena 5 dikurangi 2, gampang ya, 3 ya teman-teman ya. Berikutnya 3 dikurangi 7. Karena 3 lebih kecil dari 7, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 4. Nah, untuk ini tidak ada masalah ya teman-teman. Jika yang kecil dikurangi yang besar, maka hasilnya sudah pasti negatif. Berikutnya, bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif. Contohnya, 5 dikurangi negatif 3. Karena ada tanda pengurangan dan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan seperti ini. 5 ditambah 3, sehingga kita peroleh hasilnya 8. Contoh berikutnya, bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif. Contohnya negatif 7 dikurangi 3, seperti ini. Pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan, positif 3 kita tulis dengan lawannya positif 3, yaitu negatif 3. Sehingga negatif 7 ditambah negatif 3. Kita tadi sudah mempelajari bahwa negatif ditambah negatif hasilnya negatif dan angkanya dijumlahkan sehingga hasilnya negatif 10. Berikutnya,
Pengurangan bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 4 dikurangi negatif 3. Di sini kita melihat tanda pengurangan dan juga tanda negatif seperti ini, maka bisa berubah menjadi penjumlahan seperti ini. Negatif 4 ditambah 3. Karena lebih banyak negatifnya, sehingga hasilnya sudah pasti negatif. Kemudian angkanya diselisihkan, yaitu 1, sehingga jawabannya adalah negatif 1. Teman-teman juga bisa menggunakan lingkaran positif dan lingkaran negatif tadi ya untuk menjumlahkan angka ini, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Berikutnya contohnya, negatif 2 dikurangi negatif 5, maka berubah menjadi penjumlahan. Nah, karena lebih banyak angka positifnya, maka hasilnya positif. Kemudian angkanya dikurangkan, yaitu 3, sehingga jawabannya adalah 3. Sehingga untuk mengerjakan pengurangan itu kita bisa mengubah menjadi penjumlahan, tetapi angka yang di sebelah kanan akan berubah menjadi lawannya. Lawan dari negatif 5 yaitu positif 5 ya teman-teman. Sebaliknya, misalkan lawan dari angka positif 5 maka negatif 5. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Diambil dari textbook halaman 11 nomor 3. Teman-teman bisa mengerjakan soal ini di notebook teman-teman masing-masing ya. Miss Erna ambil soal A, B, C, D, dan E. Jika di textbook kalian masih ada banyak nomor-nomor yang lain. Di sini Miss Erna ambil 5 soal untuk penjumlahan. Dan selanjutnya teman-teman bisa berlatih tentang pengurangan bilangan bulat. Dari textbook halaman 14 nomor 3, Miss Erna ambil 5 soal saja, yaitu A, B, C, D, dan E. Teman-teman kerjakan di notebook ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitu teman-teman penjelasan yang Miss Erna bisa berikan. Teman-teman bisa memutar kembali video ini ya jika ada sesuatu yang belum dipahami, atau bisa juga menghubungi Miss Erna atau tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar, selamat mencoba, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.